Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PT SMP Negeri 2 Fitriase, rekan-rekan guru serta staf PT SMP Negeri 2 Fitriase. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan untuk proyek. Rencananya itu buat tahun ajaran baru, kalau bisa diambil untuk jadwal P5. Jadi di sini nama proyeknya itu adalah Bersatu Bergerak Seirama Membangun Kebugaran Tubuh. Jadi untuk materinya saudara saya kirim di grup, karena mengingat kondisi ruangan kita masih darurat, jadi tidak bisa menampilkan di LCD. Jadi ada yang saya kirim di grup. Jadi seperti tadi, nama programnya adalah Bersatu. Jadi di sini untuk program ini saya akan menggunakan yang namanya SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Kalau jelasnya, jadi di sini SEM kita guru sebagai fasilitator saja. Jadi semua yang dilaksanakan di sini adalah siswa. Jadi untuk panitianya, misalnya panitia, pesertanya, supporternya, pelatihnya, itu semua dari peserta didik semua. Jadi namanya itu adalah SEM. Dan untuk programnya itu saya rencanakan adalah senam irama. Jadi tergantung nanti masing-masing kelas maunya dia menggunakan senam aerobika atau SKJ, atau dia mau mendesain sendiri untuk senamnya, itu persilakan. Jadi masing-masing peserta didik yang mengatur. Jadi untuk tujuannya, untuk tujuan proyeknya di sini, yang pertama untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya kebugaran tubuh. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik menemukan bentuk aktivitas fisik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, membangun kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung aktivitas fisik secara aktif dan kolaboratif. Nah, capaiannya yang diharapkan di sini, peserta didik dapat memahami dan berperan aktif dalam berbagai aspek serta memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik. Nah, jadi capaiannya itu, jadi kita harapkan nanti peserta didik setelah melakukan kegiatan ini akan adanya pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memanajemen suatu kegiatan, seperti contohnya tadi itu mengelola pertandingan dan mengetahui pentingnya aktivitas fisik. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah sosialisasi dan persiapan. Jadi di sini sebelum kita memulai nantinya itu, jadi misalnya rekan-rekan menyetujui program ini untuk dimasukkan dalam kegiatan P5, jadi yang pertama kami laksanakan itu adalah sosialisasi dan persiapan. Sosialisasi di sini mengenalkan program yang dapat memotivasi peserta didik. Kemudian langkah yang kedua adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi proyek ini nantinya akan ditawarkan ke peserta didik dan rekan-rekan semua, dan juga kepada Bapak Kepala PT. Jadi untuk kegiatan ini rencananya adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi, adalah senam irama. Nah, jadi senam irama di sini bisa juga mencakup nanti adalah kebugaran jasmaninya, senamnya juga ada. Dan setelah proyek ini bisa kita lanjutkan dengan kegiatan senam, misalnya di setiap hari Jumat pagi. Kemudian langkah yang ketiga adalah voice, choice, dan ownership.
peserta didik membentuk kepanitiaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, jadi saya jelaskan tadi yang program SEM ini, peserta didik yang menjadi panitia yang mengatur semuanya, peserta didik juga yang menjadi peserta didik juga yang menjadi supporternya nantinya, peserta didik juga yang menjadi pelatihnya. Ya, jadi di sini akan kita bentuk nanti kepanitiaan, karena peserta-peserta yang rencana saya libatkan di sini adalah kelas 7 dan kelas 8. Nah, tergantung dari teman-teman apakah disepakati atau misalnya mau dimasukkan juga kelas 9, karena takutnya juga mengganggu kegiatan kelas 9 untuk persiapan atau kita masukkan juga nanti kelas 9. Jadi untuk waktu pelaksanaannya itu adalah di bulan Januari sampai dengan Maret 2025 atau selama 3 bulan. Jadi untuk struktur program dan mitra proyek, yang pertama turut PJOK sebagai fasilitator dalam proyek satu, karena proyek ini berkaitan dengan olahraga dan kesehatan. Yang kedua, diharapkan untuk wali kelas untuk membantu membuat daftar hadir peserta didik. Nah, jadi sebelum saya membuat rencana proyek ini, yang pertama dulu kita harus perhatikan di sini adalah aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Aset yang dimiliki oleh sekolah di sini ada 4 yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan di sini guru PJOK menjadi fasilitator dalam proyek. Kemudian aset yang kedua adalah aset sosial. Nah, di sini aset sosial adalah komite sekolah. Jadi perlu juga melakukan koordinasi dengan komite sekolah sebelum melaksanakan proyek satu. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik di sini berupa ruang kelas dan lapangan. Jadi sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian di sini ada juga aspek finansial, dana bos, membantu dalam pengadaan alat pendukung untuk proyek ini, misalnya kalau ada alat yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, rencana evaluasi. Jadi nanti rencana evaluasi yang akan dilaksanakan di sini adalah refleksi dari guru. Jadi pada saat akhir-akhir nanti kegiatan, misalnya di bulan Maret, itu diminta masing-masing kepada guru untuk melakukan refleksi. Jadi guru melakukan refleksi tentang bagaimana kegiatan ini berjalan dan bagaimana keterlibatan peserta didik. Karena kan misalnya disebut artinya masing-masing kan ada koordinator dari P5. Jadi setiap koordinator akan memberikan refleksinya, memberikan penilaian bagaimana kegiatan peserta didik. Kemudian yang berikutnya refleksi peserta didik. Nah, peserta didik melakukan refleksi yang terdiri dari apa saja yang mereka dapatkan melalui proyek ini dan bagaimana perasaan peserta didik setelah melakukan proyek ini. Ya, jadi nantinya juga akan kita minta dari peserta didik tanggapannya, bagaimana apa yang didapatkan dia setelah melakukan kegiatan ini. Jadi untuk saya jelaskan kembali kenapa kita laksanakan proyek ini selama 3 bulan. Jadi tidak semata-mata ini jadi semata-mata cuma latihan-latihan saja. Jadi di sini ada nanti tahapannya, misalnya di bulan Januari itu tahapannya pembentukan panitia, kemudian mulai masuk di tahap latihannya. Kemudian di bulan Februari misalnya ada evaluasi lagi untuk apa-apa yang sudah dilaksanakan. Peserta didik misalnya menampilkan sebagian yang telah dilakukan latihannya untuk senamnya, apakah dia ambil mau aerobik,
SKJ atau yang sekarang juga ada senam Prodi Pancasila, itu bisa semua dimasukkan. Yang penting bagaimana setiap peserta didik itu memanajemen teman-temannya untuk latihan pada saat kegiatan P5. Kemudian nanti di bulan Maret itu adalah tahap penilaian atau berlomba. Jadi di sini juga nantinya akan kita lihat bagaimana kepanitiaan itu, cara dia melaksanakan perlombaannya bagaimana, disiplin seperti apa. Jadi kita di sini tidak ada yang menentukan untuk guru, cuma memfasilitasi saja, memberikan masukan saja kepada peserta didik. Ya. Lanjut, kemungkinan tantangan. Nah, jadi yang sambil di sini untuk kemungkinan tantangan itu ada dua. Yang pertama kemungkinannya adalah kegiatan sekolah yang padat. Karena di sini hal ini sering terjadi jika ada kegiatan yang di luar agenda kegiatan yang sudah ada. Dalam hal ini memprioritaskan hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan ya mungkin seperti contohnya ada OSN atau LSN ya, itu yang kita dahulukan. Kemudian cuaca juga, cuaca yang sulit diprediksi, misalnya hujan sehingga mengganggu berlangsungnya kegiatan. Jadi kegiatan ini bisa dilanjutkan di dalam kelas. Ya. Mungkin saya dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Bapak kepala sekolah. Terima kasih Pak Ketua. Sepertinya ini bagus karena kelima kita selama ini kelihatannya memang tidak berjalan baik. Dan dengan adanya programnya Pak Iwan ini, saya harap bisa kita terima dan kita wacanakan untuk dilaksanakan pada semester yang akan datang. Kalau masukannya Bapak dan Ibu. Kalau saya setuju kita jalankan bulan Januari sampai Maret ya, secara tidak bulan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk tadi sebetulnya apakah kelas 9 kita masukkan atau bagaimana? Atau segera dilibatkan semua saja? Ya. Ya, kalau untuk sesuai dengan tadi perencanaannya itu dimulai pada semester depan di bulan Januari sampai dengan Maret, 3 bulan. Jadi ya, tahun semester berikutnya, semester depan. Tahun ajaran ini juga. Belum pitung ajaran baru, masih semester 2, semester genap. Jadi dilibatkan ya. Apalagi tidak ada juga kegiatannya kelas 9 di situ, tidak bilang UNBK, tidak bilang UN. Kenyataannya no. Yes. Mungkin dan untuk mungkin penanggung jawabnya kan sudah diatur semua dan semester ini itu sama semua di situ penanggung jawabnya. Ya, cuma kan ada nantinya setiap kelas penanggung jawab. Jadi untuk guru PJOK kan mengkoordinir semuanya, mengkoordinir dari kepanitiaannya bagaimana, pesertanya bagaimana, itu semua dikoordinir. Tapi harapan saya untuk di pelaksananya nanti kan masing-masing ada koordinator di setiap kelas ya, jadi itu saja yang mengkoordinir satu kelas.
Jangan mungkin Bu, silakan. Jadi di sini nanti untuk kepenelitiannya kemungkinan kita libatkan mulai dari kelas 9, kelas 8, kelas 7. Jadi masing-masing perwakilan kelas mengirimkan ketua kelasnya misalnya atau sekretarisnya untuk menjadi panitia di situ. Jadi setiap kelas, setiap ada informasi dari panitia, kita sampaikan langsung di kelasnya. Dan misalnya minggu ini latihan, minggu depan misalnya pemantapan, minggu berikutnya adalah pelaksanaan atau perlombaan. Jadi seperti itu dulunya. Itu pas namanya tiap tingkatan beda-beda kalau sama semua namanya senamnya Pak itu lebih SKD apa lagi itu Pancasila senam Pancasila sama semua. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk salah senamnya nanti itu kita usahakan untuk berbeda. Jadi tergantung nanti panitianya mau yang mana, apakah di lot atau masing-masing kelas memilih apa yang akan mereka tampilkan. Misalnya kan cuma kita masukkan di sini senam aerobik, senam SKJ, tergantung dari peserta didik. Yang penting kalau senam aerobik tidak boleh sama dalam setiap kelas. Dan nanti kan ditentukan juga minimal berapa waktunya pelaksanaannya nanti. Misalnya dalam waktu 15 menit. Jadi tidak boleh di bawah 15 menit kalau melaksanakan senam. Jadi harus 15 menit ke atas. Jadi kalau tidak kita tentukan seperti itu, pasti peserta didik juga akan mengambil senam yang gampang dan akan sama juga di setiap kelasnya. Itu kan kalau pada saat penilaian nanti akan monoton juga. Kalau tidak berbeda-beda senamnya, bosan juga menonton. Ya, jadi kita usahakan berbeda-beda dalam setiap kelas. Misalnya di kelas 71 ambil senam aerobik, 72 ambil SKJ ini. Karena kan juga SKJ banyak jenisnya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin bagusnya kalau maksudnya sebelum kita sekolah begitu, mulai kita masuk dulu kuatkan di kepala bahwa itu dia betul-betul di sana mau diambil bineka karena terus terang saja itu anak-anak sekarang maksudnya penjasnya kurang sekali. Jadi kalau mereka anak ada kurang pengertian sekali sih penjasnya, jadi mungkin bagusnya dulu dikasih dulu anak penguatan kembali supaya mereka semangat kembali untuk penjas. Sebelum kita kasih yang begini karena pasti makannya sematu ayah dia sudah betul kenapa kita. Jadi seharusnya ada penguatan dulu supaya anak juga apinya ya semangat lah untuk penjas. Karena kalau kita bilang bahwa anak nanti yang menjadi panitia dan atau menjadi coachnya dia tuh menjadi partisipannya mungkin tidak bisa berhasil ini nanti yang seperti ini. Mulai pada penguatan sebelumnya dengan sebagai bagusnya kami itu bahwa di kelas 9 ini yang menjadi ketuanya terdapat memang bahwa maksud tanggung jawabnya. Baru mungkin kita kasih kayak itu anak-anak saya kayak Iqbal, Vicky. Kalau memang dimasuk dan memang dimakan dia untuk mendengar. Kalau kau tidak ikuti ini tidak ada mereka. Pokoknya bukan memang ya karena mereka sudah mau minta makan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya jadi sesuai dengan langkah-langkahnya Bu. Jadi untuk kegiatan ini tidak serta-merta langsung diadakan saja. Jadi ada
waktu sekitar 2 minggu sosialisasi. Karena kan dulu sosialisasi dengan persiapannya dulu, mulai dari sosialisasi di tiap kelas. Jadi waktunya untuk sosialisasi itu pada saat pembelajaran kerja, karena akan disosialisasikan di peserta didik bahwa kegiatan P5 untuk di semester genap itu akan seperti ini. Kegiatannya akan seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, dan persiapannya juga di sini, pembentukan panitia di situ, kemudian panitia akan dibriefing bagaimana melaksanakan ini kegiatan. Jangan sampai juga asal nama saja panitia dengan misalnya contohnya tadi Iqbal misalnya yang sebagai ketua panitia, tapi selama pelaksanaan P5 dia tidak pernah mengurus ini. Jadi kita briefing dulu terus itu panitianya, membantu melakukan sosialisasi. Nah, akhirnya nanti sebelum kita memulai ini proyeknya, betul-betul peserta didik sudah mengetahui dan memahami apa yang akan dilaksanakan dan menjadi tugasnya nantinya. Seperti itu bisa. Ini masih ada dari rekan-rekan sekolah. Jadi fokusnya kita jadikan kedominannya di sini adalah kelas 9 ya. OSIS lah. OSIS yang jadi kita kembalikan tadi ke peserta didik ya, untuk menentukan sama siapa yang menjadi ketuanya. Iya. Saya tambahin dulu. Ada tambahan dari Bapak. Setiap P5 dilaksanakan setiap 25. Iya, seperti itu. Sampai menjaga Jadi itu dalam satu kelas dalam 8 jam. Karena setiap P5, sementara kita yang belajar P5 itu kelas 9 belajar P5. Solusinya bagaimana untuk kelas 9 kalau maksudnya tidak diberikan karena itu untuk P5 karena kita akan belajar baru otomatis kita harus berkoordinasi dengan kurikulum karena tidak mungkin hanya itu rencana kurikulum dia mau taruh P5-nya terakhir setelah sholat zuhur karena harus setiap malam belajar sampai kalau mau dimasukkan program akan tidak mungkin kita siang-siang sama. Kira-kira bagaimana terkait dengan kelas 9 yang tidak ada P5-nya? Itu makanya tadi waktu saya paling memaparkan di proyek yang saya masukkan di situ kelas 7 dengan 8 karena kan saya pikir memang kelas 7 dan kelas 8 itu kan kurikulum merdeka, jadi kemarin saya ada P5-nya. Kelas 9 tadi saya tidak masukkan karena kan masih kurikulum 2013 ya, jadi belum ada P5, makanya yang saya buatkan di sini cuma kelas 8. Tapi kalau
Memang permintaan dari teman-teman di masukkan ke kelas 9 kan ya. Tinggal kita akan bagaimana jadwalnya nantinya. Dan untuk tadi masalah waktunya dibilang yang disampaikan oleh Bu ini itu rencananya ditempatkan di akhir ya. Saudara dulu. Kalau hari Senin begitu rencana. Kalau hari Jumat tidak bisa pagi sampai ya. Jadi kan ini latihannya juga banyak tempat-tempat yang baru di sini di sekolah digunakan untuk latihan. Nah, di kelas juga bisa kalau misalnya panas bisa dialihkan ke kelas. Begitu. Jadi bagaimana kelas 9 ini? Bagaimana Pak? Ya. Tidak nanti WFO. Ya, jadi mungkin kalau seperti itu ini ya kita kemarin saja ke kelas 78 dan itu dengan jadwal P5. Jadi kelas 9 belum kita libatkan ya, jadi kita mulai misalnya kalau ada proyek baru lagi ya, nanti kita udah jalan baru untuk kelas yang lain, untuk kelas 9-nya. Karena kan kelas 9 yang tahu pelajaran baru kan sudah ada pilihan juga. Sudah, jadi seperti dia jadi sama-sama setuju dimasukkan di ikatan penilaian kita untuk di semester depan. Ya. Jadi mungkin ya seperti itu para untuk rencana proyek yang sedang makan ini dalam satu bergerak seirama membangun kebugaran tubuh. Jadi atas perhatian dari rekan-rekan Bapak Kepala PT Sumsel Indonesia serta Pak Staf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan